SMA Magaru. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sartika yang telah membimbing kami pada praktikum kali ini. Perkenalkan, nama saya Puji Pujiah. Saya Nadia Ahmadi. Kami dari kelompok 1 kelas 11 Kimia Analis 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Penurunan Kesadaran Air Sumur menggunakan adsorben kulit kacang tanah. Selamat menyaksikan. Titrasi kompleksometri adalah titrasi pembentukan ion kompleks yang larut namun sedikit terionisasi. Reaksi pembentukan kompleks terjadi antara ion logam dan zat pembentuk kompleks, yaitu ligan. Sedangkan adsorben kulit kacang tanah merupakan hasil karbonisasi dari kulit kacang tanah pada suhu tinggi dalam kondisi oksigen terbatas. Tujuan praktikum kali ini yang pertama, menentukan kesadaran air sumur sesudah dan sebelum menggunakan adsorben kulit kacang tanah. Yang kedua, menganalisis pengaruh waktu kontak terhadap daya serap adsorben pada penurunan kesadaran air sumur. Prinsip kerjanya, ion logam Ca2+ akan bereaksi dengan Na2EDTA membentuk kompleks yang stabil. Digunakan indikator khusus seperti indikator Mureksid untuk ion logam Ca2+ dan indikator EBT untuk sampel air sumur. 3. Berikut prosedur kerja dan data hasil pengamatan yang akan kami sampaikan. Simak baik-baik ya. Prosedur yang pertama yaitu standarisasi larutan baku sekunder menggunakan larutan CaCO3. Pipet larutan CaCO3 sebanyak 10 ml masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 1 ml larutan baper salmiak pH 10. Tambahkan indikator EBT sebanyak 0,01 gram. Aduk larutan di dalam Erlenmeyer, titrasi dengan larutan Na2EDTA 0,01 molar hingga mencapai titik akhir titrasi yaitu berwarna biru. Lakukan secara duplo, catat volume titrasi. Prosedur yang kedua yaitu penentuan kesadaran total inlet. Pipet air sada sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 1 ml larutan baper salmiak pH 10, tambahkan indikator EBT sebanyak 0,01 gram, aduk larutan di dalam Erlenmeyer, titrasi dengan larutan Na2EDTA hingga mencapai titik akhir titrasi yaitu muncul warna biru. Lakukan secara duplo, catat volume titrasi. Prosedur yang ketiga yaitu penentuan kesadaran total outlet 30 menit. Pipet air sada yang telah diadsorpsi selama 30 menit sebanyak 25 ml masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 1 ml larutan baper salmiak pH 10, tambahkan indikator EBT sebanyak 0,01 gram. Aduk larutan di dalam Erlenmeyer, titrasi dengan larutan Na2EDTA 0,01 molar hingga muncul warna titik akhir titrasi yaitu warna biru. Lakukan secara duplo, catat volume titrasi. Prosedur berikutnya yaitu titrasi kesadaran total outlet 1 jam. Pipet air sada yang telah diadsorpsi selama 1 jam sebanyak 25 ml masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 1 ml larutan baper salmiak pH 10, tambahkan indikator EBT sebanyak 0,01 gram. Aduk larutan di dalam Erlenmeyer, titrasi dengan larutan Na2EDTA 0,01 molar hingga muncul warna titik akhir titrasi yaitu warna biru. Lakukan secara duplo, catat volume titrasi. Penentuan kadar Ca inlet. Pipet air sumur sebanyak 25 ml masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 ml larutan NaOH 1 normal, tambahkan indikator Mureksid sebanyak 0,03 gram. Aduk larutan di dalam Erlenmeyer, titrasi larutan dengan larutan Na2EDTA 0,01 molar hingga muncul warna titik akhir titrasi yaitu warna ungu. Lakukan secara duplo, catat volume titrasi. Prosedur berikutnya penentuan kadar Ca outlet 30 menit. Pipet air sumur yang sudah diadsorpsi selama 30 menit sebanyak 25 ml, tambahkan 2 ml larutan NaOH 1 normal, tambahkan indikator Mureksid sebanyak 0,03 gram, aduk larutan di dalam Erlenmeyer, titrasi dengan larutan Na2EDTA 0,01 molar hingga muncul warna titik akhir titrasi yaitu warna ungu. Lakukan duplo, catat volume titrasi. Penentuan kadar Ca outlet 1 jam. Pipet air sumur yang sudah diadsorpsi selama 1 jam sebanyak 25 ml, tambahkan 2 ml larutan NaOH 1 normal, tambahkan indikator Mureksid sebanyak 0,03 gram, aduk larutan di dalam Erlenmeyer, titrasi dengan larutan Na2EDTA 0,01 molar, hingga muncul warna titik akhir titrasi yaitu warna ungu. Lakukan duplo, catat volume titrasi.
Saya akan menyampaikan data hasil pengamatan dari hasil praktikum yang kami lakukan. Didapatkan kesadaran total inlet sebesar 228 mg per liter, kadar kalsium inlet sebesar 304 mg per liter, kadar magnesium inlet sebesar 129,27 mg per liter, dan didapatkan kesadaran total outlet 30 menit sebesar 144 mg per liter, kesadaran total outlet 1 jam sebesar 108 mg per liter, kadar kalsium outlet 30 menit sebesar 53,6 mg per liter, kadar kalsium outlet 1 jam sebesar 25,6 mg per liter, kadar magnesium outlet 30 menit sebesar 2,43 mg per liter, kadar magnesium outlet 1 jam sebesar 10,692 mg per liter. Nah, setelah kalian menyaksikan video presentasi kami, kalian pasti tahu bahwa Adsorben kulit kacang tanah mampu menurunkan kesadaran pada sampel air sumur yang kita gunakan. sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.